Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, sambil kita memandangkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat takbir dan tahmid yang semuanya kita tunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk-petunjuk yang benar kepada kita, yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita memandangkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat takbir, kalimat tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara, dan juga di belahan selatan. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, menyerukan pula kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Kalimat takbir, kalimat tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam, sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata
yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah yang tiada sekutu baginya. Pengakuan kita bahwa tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan-larangan dan juga melaksanakan semua perintah-perintahnya. Dan pengakuan mereka dalam menunaikan panggilannya untuk menunaikan ibadah haji, itu semuanya merupakan realisasi dari apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas daripada hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban, dan semuanya hanya ada di bulan Zulhijjah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Karena masuk rukun atau pilar ibadah ini tentu bukanlah ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, kemampuan secara ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seseorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia untuk sampai ke tanah suci, maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Jemaah rahimakumullah, namun demikian ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang. Karena betapa banyak orang muslim yang kaya raya yang tak kunjung menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, betapa banyak orang yang bergaji rendah, berpenghasilan minim, justru ia diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seorang amat terpengaruh terhadap seberapa kuat ia untuk berniat melaksanakan ibadah haji tumbuh dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam ibadah haji banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta-merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Demikian juga dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar kepada segelintir orang kaya saja. Tidak demikian dengan haji, rukun kelima dalam Islam ini. Syarat ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memposisikannya sebagai simbol-simbol yang penuh dengan makna. Jemaah rahimakumullah, di antaranya yang pertama adalah yang bisa kita ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu tempat, tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibandingkan dengan daerah lain. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjulukan Ka'bah sebagai Baitullah harus dipahami dalam makna tersebut. Bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang terletak di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia hingga orang-orang berebut menyentuh dan menciumnya.
tidak boleh sampai membuat mereka untuk menyembahnya. Anjuran menyentuh dan mencium Hajar Aswad muncul sekedar karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah, sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, "Inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbilu kama qabbaltuk." Sungguh aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Jamaah rahimakumullah, makna yang kedua adalah makna kemanusiaan. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan untuk berwarna putih. Bagi jamaah haji laki-laki bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan identitas-identitasnya selainnya dan melepaskan semua identitas-identitas yang ada dalam dirinya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, ekonomi, juga ketokohan. Misalnya seorang pemulung, seorang selebritis sekalipun, seorang ulama, menteri, bahkan seorang presiden sekalipun, ketika mereka datang ke tanah suci sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai orang dengan kedudukan duniawinya. Makna kedua ini sekaligus mempertegas makna yang pertama, yakni nilai tauhid. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang lebih dimuliakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tingkatan ketakwaannya. Manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tak hanya pakaian-pakaian kehormatan duniawi yang dilepas, jamaah haji dari berbagai bangsa dan negara juga bersama-sama meninggalkan tempat asalnya untuk berkumpul di tempat yang sama. Pemandangan ini lebih tampak ketika mereka sedang bersama-sama wukuf di Arafah. Mereka harus berdiam di lokasi yang sama dan di bawah terik matahari yang sama. Ini menandakan bahwa sesungguhnya manusia siapapun itu pada akhirnya akan kembali kepada zat yang tunggal. Ibadah haji adalah gambaran bahwa manusia harus kembali kepada fitrah aslinya sebagai hamba, baik ketika hidup maupun ketika sudah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah makna napaktilas sejarah kenabian. Haji juga menjadi momentum mengenang jejak-jejak nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting untuk kita ingat. Ritual melontar jumroh misalnya adalah jejak permusuhan Nabi Adam alaihissalam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat ini. Begitu juga tentang ritual sa'i
Ia menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika mereka ditinggal sang suami, sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lari-lari yang berulang sampai 7 kali merupakan simbol kegigihan ikhtiar yang tak kenal putus asa, hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancarkan air secara tiba-tiba di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Mata air itu kita kenal hingga saat ini adalah air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan haji untuk setiap orang sebagaimana salat. Kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Untuk yang sudah atau sedang berhaji, penting baginya tak menyia-nyiakan kewajiban ini dengan memenuhi segala ketentuan haji, juga makna-makna dalam segenap ritual yang dijalankan. Bagi yang belum mampu ke tanah suci, cukup baginya berikhtiar semampunya dan menyerap makna haji untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haji adalah perjalanan suci, bukanlah wisata untuk meraih kebanggaan diri. Karena itu bagi yang belum diberikan kemampuan menunaikan haji, tak perlu berkecil hati. Selama kita selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memegang prinsip tauhid, menghargai kemanusiaan, dan menjalankan ketentuan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah pada tahun ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, kelancaran untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Pahala balasan bagi orang haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha ini, kita akan sama-sama melaksanakan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.